Halo semuanya, ketemu lagi di pemaparan materi kita kali ini. Saya Indri Destiana dengan nomor induk mahasiswa 25120020007. Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah topik yang benar-benar jadi denyut nadi ekonomi kita sehari-hari, yaitu digitalisasi pembayaran dan inklusi keuangan UMKM di pasar tradisional. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, mari kita sepakati satu aturan main yang penting banget nih. Kata QRIS itu bacanya Kris ya, bukan QRS, biar sesuai dengan standar KBBI kita. Gimana? Udah siap? Yuk kita mulai? Oke, agenda kita hari ini lumayan padat, tapi dijamin seru. Kita bakal ngelewatin 6 tahap, mulai dari pembukaan, masuk ke pendahuluan, lanjut ke tinjauan teori dan regulasi, terus kita bedah studi kasus dan analisisnya, nyari strategi solusi, sampai akhirnya ditutup dengan kesimpulan. Kita langsung masuk ke bagian pertama, pembukaan. Di sini kita memposisikan pemaparan ini dalam konteks mata kuliah, lembaga keuangan bank dan non-bank. Lanjut ke bagian 2 yaitu pendahuluan. Mari kita coba intip sebentar gimana sih lanskap makro dari digitalisasi UMKM di Indonesia saat ini. Coba bayangin angka ini, 57 juta. Yup, itu adalah jumlah pengguna aktif case sampai paruh pertama tahun 2025. Angka yang benar-benar gila kan? Dan yang lebih bikin merinding, dalam artian positif ya, dari total 39,3 juta merchant yang terdaftar, 93%-nya itu adalah UMKM. Jadi poin pentingnya di sini, Kris itu sekarang udah sah jadi jembatan digital paling ampuh buat ekonomi akar rumput kita. Ini bukan sekedar stiker barcode biasa buat bayar-bayar loh. Buat banyak pedagang kecil, ini tuh ibarat buku tabungan digital pertama mereka. Nah, ngomongin pembayaran digital, dompet digital alias e-wallet pastinya ikut mendominasi. Saat ini ShopeePay memimpin penggunaan di angka 91%, terus disusul sama GoPay dan Dana yang seri di 67%, dan OVO di 44%. Tapi tunggu dulu nih, di balik deretan angka yang kelihatan megah banget ini, data menunjukkan kalau sebenarnya masih ada tembok penghalang struktural yang cukup tebal. Kenyataannya masih banyak banget pasar tradisional di kota lapis kedua dan ketiga yang terisolasi dari ekosistem digital ini. Kok bisa gitu ya? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita masuk ke bagian 3, tinjauan teori dan regulasi, yang jadi fondasi dari ekosistem keuangan digital ini. Ada satu teori menarik banget buat ngebedah masalah ini, namanya Technology Acceptance Model atau biasa disingkat TAM. Konsep dasarnya tuh simple banget. Orang bakal mau pakai suatu teknologi kalau mereka ngerasa itu bermanfaat dan gampang dipakainya. Tapi ada satu filter raksasa di tengah-tengahnya, yaitu literasi digital. Kalau kita aplikasikan teori ini ke pedagang pasar, efeknya langsung kerasa. Secanggih atau segampang apapun aplikasi e-wallet itu dibuat, kalau pedagang pasar nggak punya literasi digital, atau parahnya, mereka punya ketakutan luar biasa soal keamanan, kayak takut uangnya tiba-tiba hilang disedot, mereka nggak bakal mau nyentuh pembayaran digital. Intinya, kepercayaan itu adalah segalanya. Nah, buat ngebangun rasa percaya yang kuat itu, Bank Indonesia nggak tinggal diam. Mereka bikin kerangka regulasi yang super ketat. Aturan-aturan dari Bank Indonesia ini sengaja dirancang buat mastiin kalau konsumen itu dilindungi, keamanannya kebal dari serangan cyber, dan stabilitas keuangannya terjaga. Contoh konkretnya, ada kebijakan biaya MDR atau Merchant Discount Rate sebesar 0% khusus buat layanan publik. Terus batas transaksi Kris juga dinaikkan sampai 10 juta rupiah. Kenapa? Ya supaya sistem ini benar-benar nguntungin dan aman, baik buat si pedagang maupun buat kita sebagai pembeli. Sekarang kita masuk ke bagian 4, studi kasus dan analisis. Waktunya kita lihat gimana sih realita aslinya di lapangan. Kita punya 2 cerita dari lapangan yang kondisinya benar-benar bertolak belakang nih. Pertama, kita ke Pasar Saliwangi di Cilacap. Di sana, adopsi Krisnya gila-gilaan, nyentuh 90%. Keren kan? Tapi mereka punya masalah infrastruktur fisik yang bikin pusing. Pedagangnya susah banget buat nyairin uang digital ke uang tunai gara-gara kantor cabang banknya jauh banget. Nah, sekarang coba kita tengok Pasar Kanoman di Cirebon. Beda cerita. Di sini, masalahnya bukan soal jarak ke bank, tapi karena literasi digitalnya yang masih sangat rendah dan ada rasa takut yang mendalam soal keamanan transaksi digital. Pedagang di sana jauh lebih percaya kalau mereka pegang uang kertas lembaran di tangan daripada cuma lihat deretan angka di layar HP. Dari 2 kasus barusan, kita bisa narik benang merah soal akar masalahnya. Yang pertama, jelas literasi yang rendah. Kedua, ketimpangan fasilitas perbankan. Dan yang ketiga, ini yang menurut saya paling menarik. Tingginya persepsi resiko keamanan. Fakta di lapangan, contohnya di Kota Palu, nunjukin kalau ketakutan pedagang bakal kena tipu secara digital itu ternyata jauh lebih besar hambatannya daripada sekedar infrastruktur yang jelek. Belum lagi, ada semacam ketergantungan semu pada promo-promo dari e-wallet yang sifatnya cuma bakar uang sementara aja.
Terus solusinya apa dong? Nah, mari kita bahas di bagian 5, strategi solusi lewat sebuah model yang kita sebut pasar digital terintegrasi. Solusi yang ditawarkan dari analisis ini adalah ngebangun ekosistem pasar digital terintegrasi. Model ini nggak main-main karena ditopang sama 4 pilar strategis yang harus jalan barengan. Kita nggak bisa cuma siapin teknologinya aja atau cuma ngedukasi doang. Semuanya harus digabung. Mulai dari infrastruktur pembayaran multikanal, sistem informasi pasar yang jelas, program literasi yang dilakuin secara bertahap, sampai dukungan tata kelola dan regulasi dari pemerintah daerah setempat. Biar lebih kebayang, yuk kita zoom in ke pilar pertama soal infrastruktur. Ada satu inovasi yang menurut saya bakal jadi game changer banget di pasar tradisional, yaitu Kris Soundbox. Alat ini fungsinya simpel tapi ngena. Dia bakal ngeluarin suara otomatis setiap kali ada pembayaran yang masuk. Coba deh bayangin, ibu-ibu pedagang pasar yang lagi repot bungkusin sayur, mereka nggak perlu lagi bolak-balik ngecek layar HP buat mastiin uangnya udah masuk apa belum. Suara notifikasi itu secara instan ngebangun rasa aman. Apalagi kalau ditambah sama mesin EDC multifungsi dan aplikasi yang bisa nyatat omset mereka secara otomatis. Wah, mantep banget kan? Nah, terus gimana soal pilar ketiga, yaitu literasinya? Edukasi buat pedagang itu nggak bisa pakai prinsip satu materi buat semua orang. Literasi itu harus berjenjang, pelan-pelan. Di tahap dasar, fokusnya murni ke pengenalan dan keamanan transaksi aja dulu, biar mereka berani nyoba dan nggak parno. Kalau mereka udah mulai nyaman, baru deh kita naikin levelnya ke tingkat menengah buat ngajarin manajemen arus kas. Dan puncaknya, di tahap lanjutan, barulah kita kenalin soal pemasaran digital, atau bahkan ngajarin gimana caranya produk mereka bisa diekspor. Jadi prosesnya benar-benar mengawal dari nol. Tentu aja, ide sebagus apapun butuh eksekusi yang jelas. Makanya, kita nyusun peta jalan implementasi untuk 12 bulan ke depan. 2 bulan pertama kita fokus ke persiapan, bikin infrastruktur, dan nyiapin duta digital. Di bulan ketiga, kita luncurkan alat-alat fisiknya ke pasar. Masuk bulan keempat sampai ke-6, itu adalah fase integrasi sistem. Terakhir, sisa bulan ke-7 sampai bulan ke-12, kita pakai untuk fase pemantapan dan evaluasi, biar ekosistemnya terus jalan lancar. Nggak kerasa, kita udah sampai di bagian akhir, yaitu bagian 6, penutup, yang isinya kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Jadi, kalau mau dirangkum, takeaway utamanya adalah adopsi teknologi itu ibarat kendaraan, sedangkan literasi dan infrastruktur itu jalanan. Nggak bakal jalan kalau nggak dibangun bareng. Buat para pembuat kebijakan, rekomendasi paling krusial saat ini adalah perlunya ngebangun agen perbankan atau cash management points, tepat di dalam area pasar tradisional. Ingat kasus pasar Saliwangi tadi? Ini solusi langsungnya, biar pedagang gampang narik uang tunai. Selain itu, jejak data transaksi digital UMKM ini sayang banget kalau didiamin. Itu bisa dipakai sebagai alternatif penilaian kredit atau kredit scoring, supaya pedagang kecil jauh lebih gampang dapat pinjaman modal untuk ngegedein usahanya. Sebagai penutup, digitalisasi emang kunci utama untuk ngebuka gerbang inklusi keuangan ke semua lapisan masyarakat. Tapi ingat, kecanggihan teknologi bakal kehilangan maknanya kalau nggak dibarengi dengan edukasi dan infrastruktur yang benar-benar nyentuh kehidupan masyarakat di akar rumput. Jadi, pertanyaannya buat kita semua nih, sudah siapkah kita benar-benar mendampingi para pedagang tradisional ini berselancar di era digital? Mari kita dukung UMKM Go Digital. Saya Indri Destiana, terima kasih banyak udah ngikutin pemaparan kali ini, dan sampai jumpa!